Pernah nggak sih kamu merasa rambutmu makin hari makin tipis? Bukan karena potong pendek atau gaya baru, tapi karena setiap kali nyisir, rambut rontoknya kayak daun gugur di musim kemarau. Mulai dari bantal, lantai kamar, sampai lubang kamar mandi. Semua penuh rambut. Kadang kamu mikir, ini kenapa sih? Salah sampo, salah gaya hidup, atau mungkin tubuh kamu kekurangan sesuatu. Banyak orang nggak sadar kalau rambut kita itu sebenarnya bisa jadi alarm paling awal dari tubuh yang sedang kekurangan nutrisi. Iya, tubuh bisa bicara, cuma caranya halus. Salah satunya lewat rambut yang gampang patah, kering, atau rontok parah. Tapi jangan buru-buru beli serum mahal atau paket perawatan rambut yang harganya bikin dompet menjerit. Kadang jawabannya sesimpel, kamu butuh vitamin. Kita mulai dari biotin, alias vitamin B7. Ini salah satu vitamin paling terkenal buat rambut. Nggak heran, karena biotin punya peran penting dalam produksi keratin, yaitu protein utama pembentuk rambut. Kalau kamu kekurangan biotin, rambut bisa jadi rapuh, gampang patah, dan rontok. Bahkan kuku juga bisa jadi lemah. Untungnya, kamu bisa dapetin biotin dari makanan sehari-hari, kayak telur, almond, pisang, dan biji bunga matahari. Jadi sebelum buru-buru beli suplemen, coba cek dulu. Kamu udah cukup makan makanan sumber biotin belum? Selanjutnya, ada vitamin D. Nah, yang ini sering banget diremehkan. Padahal banyak penelitian nunjukin bahwa kekurangan vitamin D bisa mengganggu siklus pertumbuhan folikel rambut. Jadi, kalau kamu merasa rambut makin tipis dan tumbuhnya lama, bisa jadi kamu kurang sinar matahari. Tapi jangan asal berjemur juga ya. Cukup 10-15 menit tiap pagi udah cukup, asal konsisten. Atau kamu bisa dapetin vitamin D dari ikan berlemak kayak salmon, sarden, atau dari produk susu yang diperkaya vitamin D. Lanjut ke vitamin C. Mungkin kamu lebih familiar vitamin ini buat daya tahan tubuh. Tapi ternyata vitamin C juga penting banget buat rambut. Kenapa? Karena vitamin C bantu tubuh memproduksi kolagen, komponen penting buat struktur rambut. Selain itu, vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi rambut dari kerusakan akibat radikal bebas. Buah-buahan kayak jeruk, kiwi, dan stroberi bisa jadi sumber vitamin C yang enak dan gampang dikonsumsi. Ngomong-ngomong soal nutrisi, kamu juga nggak boleh lupa sama zat besi. Rambut kamu butuh oksigen untuk tumbuh, dan zat besi bantu sel darah merah mengantarkan oksigen itu ke folikel rambut. Kalau kamu sering ngerasa lemas, pusing, dan rambut rontok, bisa jadi kamu anemia karena kurang zat besi. Makanan yang tinggi zat besi antara lain daging merah, bayam, tahu, dan lentil. Dan kalau kamu vegetarian, pastikan kamu kombinasikan dengan vitamin C biar penyerapannya makin maksimal. Masih ada lagi zinc atau seng. Ini mineral kecil, tapi punya dampak besar buat rambut. Zinc membantu memperbaiki jaringan rambut dan menjaga agar kelenjar minyak di kulit kepala tetap seimbang. Kekurangan zinc bisa bikin rambut rontok, bahkan dalam jumlah ekstrem. Makanan seperti daging sapi, biji labu, dan kacang mete bisa bantu memenuhi kebutuhan zinc harian kamu. Tapi hati-hati ya, nggak semua suplemen itu aman dikonsumsi sembarangan. Misalnya, kelebihan vitamin A bisa justru menyebabkan kerontokan rambut. Yup, vitamin yang biasanya kita pikir bagus buat kesehatan ternyata kalau kebanyakan bisa jadi bumerang. Itu sebabnya penting banget buat konsultasi dulu ke dokter atau ahli gizi sebelum memutuskan untuk minum suplemen. Karena percayalah, nggak semua orang butuh tambahan vitamin dari pil. Kadang, kamu cuma butuh makan lebih seimbang. Gen juga berperan besar dalam tekstur, warna, dan kepadatan rambut. Tapi, pola makan dan gaya hidup bisa jadi faktor pendukung atau penghambat. Misalnya, stres kronis bisa ganggu keseimbangan hormon yang pada akhirnya memicu kerontokan. Kurang tidur bisa bikin regenerasi sel terganggu, terlalu banyak makan junk food, ya jelas, nutrisi penting jadi nggak masuk. Jadi jangan anggap remeh dampak gaya hidup kamu. Nah, sekarang coba kamu refleksi sebentar. Dalam seminggu terakhir, kamu makan apa aja? Apakah ada sayur dan buah tiap hari? Protein cukup? Atau malah lebih banyak makanan cepat saji dan minuman manis? Kita nggak perlu jadi fanatik kesehatan yang makan salad tiap hari. Tapi penting banget untuk mulai memperhatikan apa yang masuk ke tubuh.
Karena itu bukan cuma soal berat badan atau penampilan, tapi juga soal kualitas hidup, termasuk kesehatan rambut kamu. Mungkin sekarang kamu mulai mikir, harus mulai dari mana? Jawabannya simpel. Dari satu perubahan kecil, mungkin mulai sarapan pakai telur rebus dan roti gandum, tambahin buah segar sebagai camilan, atau mulai keluar rumah sebentar tiap pagi buat dapetin sinar matahari. Perubahan kecil tapi konsisten jauh lebih efektif daripada perubahan besar yang cuman bertahan seminggu. Ingat, rambut yang sehat itu bukan hasil dari satu produk aja, tapi dari gaya hidup dan pola makan yang sehat dalam jangka panjang. Jadi kalau kamu sedang berjuang dengan kerontokan atau rambut lepek yang nggak jelas sebabnya, jangan buru-buru panik. Coba lihat isi piringmu, kebiasaan harianmu, dan pola tidurmu. Bisa jadi jawabannya ada di situ. Sekarang, aku pengen dengar dari kamu. Apakah kamu pernah ngalamin masalah rambut yang bikin stres? Dan kalau iya, apa langkah pertama yang kamu ambil buat mengatasinya? Atau mungkin kamu udah nemuin makanan atau suplemen yang ternyata bikin rambut kamu lebih sehat? Share pengalaman kamu di kolom komentar. Siapa tahu, ceritamu bisa bantu orang lain yang lagi struggling juga. Kalau kamu suka video seperti ini, dan pengen tahu lebih banyak soal kesehatan dari sisi yang ringan dan nggak menggurui, jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan berita kesehatan lainnya.